Apa sih bedanya travel insurance dengan asuransi kesehatan yang umumnya dipakai oleh orang Indonesia di negara kita ini? Oke, kalau travel insurance itu khususnya untuk mengcover biaya-biaya yang mungkin timbul akibat resiko perjalanan. Ya, resiko perjalanan itu apa? Kan banyak resiko perjalanan. Ya, bisa jadi kecelakaan selama perjalanan ke luar negeri, bisa jadi kehilangan bagasi, bisa jadi keterlambatan pesawat, atau misconnecting, atau kerusakan bagasi, atau juga meninggal dunia di negara tujuan. Ya, jadi banyak sekali yang namanya resiko-resiko perjalanan selama kita berada di luar negeri. Sementara asuransi kesehatan adalah fokus untuk mengcover biaya-biaya rumah sakit, dan itu pun ketika kita membeli tergantung negara mana nih wilayah covernya, bisa jadi hanya wilayah Indonesia. Dan ketika kita berjalan travel ke luar negeri, maka ada yang mengcover, ada yang tidak mengcover di luar wilayah Indonesia. Oke, jadi kita ketika jalan-jalan ke luar negeri, kita fokus membeli yang namanya travel insurance. Oke, negara yang mensyaratkan visa untuk negara tersebut harus menyertakan polis asuransi perjalanan, yaitu negara Schengen atau negara Eropa. Negara Schengen itu ada 26 negara ya yang mewajibkan ketika kita mengajukan visa, dia harus menyertakan yang namanya polis travel insurance. Oke, jadi travel insurance-nya juga nggak asal aja gitu. Dia harus punya limit pertanggungan. Limit pertanggungannya itu minimal 30.000. Oke, 30.000 euro atau setara dengan 650 juta. Kalau dulu minimal 100.000 US dollar, tapi sekarang 30.000 euro. Oke. Travel insurance ini sendiri sebenarnya yang di cover apa aja sih gitu kan? Ketika kita mau membeli travel insurance, kita harus tahu batas pengcoverannya itu seperti apa ya. Jadi khususnya travel insurance yang di cover adalah penyakit-penyakit yang timbul ketika kita bepergian, dan biasanya tidak termasuk kondisi yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi ketika kita traveling biasanya kan mungkin kita sakit ya, tiba-tiba sakit demam ya, yang tidak ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya. Nah, biaya medis yang timbul seperti itu biasanya itu di cover ya, bisa dipakai rawat jalan atau rawat inap ya. Dan juga biaya jika kita kehilangan connecting flight ya, connecting flight, kehilangan bagasi, kerusakan bagasi, keterlambatan bagasi, kecelakaan ya, kecelakaan yang menyebabkan mungkin meninggal dunia ya. Jadi itu nanti sampai pemulangan jenazahnya ke Indonesia atau disebut juga repatriasi itu bisa di cover. Nah, bisa kebayangkan berapa biaya-biaya yang bisa timbul untuk pemulangan jenazah. Atau misalkan dia tidak meninggal dunia tapi mengalami kecelakaan berat yang menyebabkan dia harus direpatriasi medis pulang ke Indonesia ya, harus pulang ke negara asal. Itu kan biayanya mahal banget ya. Biayanya pasti ratusan ribu gitu, ratusan ribu US biasanya ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita perlu yang namanya travel insurance ya. Jangan bepergian ke negara orang tanpa mempersiapkan yang namanya travel insurance. Oke? Nah, apakah negara lain tidak memerlukan travel insurance? Tentu kita perlu yang namanya travel insurance ke negara manapun kita bepergian. Ya, jangan cuma karena Eropa mensyaratkan visanya harus menyertakan travel insurance, sementara ke negara lain tidak ada syarat itu sehingga kita tidak membeli yang namanya travel insurance. Ya, kenapa? Karena ketika kita jalan-jalan ke sana dengan uang terbatas, terjadi resiko, lalu siapa yang akan menanggung biaya berobat kita di negara orang? Ya, jadi jangan mengambil resiko itu sendiri. Lebih bagus persiapkan yang namanya travel insurance. Jadi biar kita nyaman, perjalanannya nyaman karena kita sudah nggak pusing memikirkan yang namanya biaya-biaya ketika terjadi resiko yang tak diduga ketika kita berada di negara orang. Oke,